Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Januar Iksan. Saya dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi ProModel. Jadi studi kasus yang saya ambil ini adalah termasuk teori antrian. Oke, kasus ini diambil di pabrik yang produksi pipa, di mana pada proses cutting menuju proses packingnya terjadi penumpukan barang atau output yang terlalu cepat, dan operator packingnya ini tidak bisa menyeimbangi kecepatan produksi pada mesin cutting tersebut. Oke, bisa kita mulai videonya. Jadi sebelum kita menjelaskan atau membahas studi kasus kita, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih simulasi komputer itu dan apa sih ProModel itu. Jadi kita mulai yang pertama dari simulasi komputer. Oke, simulasi komputer ini menurut Wikipedia atau ensiklopedia, simulasi komputer ini adalah simulasi yang dijalankan oleh satu komputer atau jaringan komputer untuk memperlihatkan sebuah perilaku dari suatu sistem. Jadi simulasi komputer ini banyak digunakan di hampir semua bidang ilmu sosial, seperti matematika, fisika, astrofisika, kimia, biologi, geologi, teknik, ekonomi, psikologi, dan ilmu sosial. Simulasi dari sebuah sistem diwakili oleh model dari sistem tersebut yang dijalankan di komputer, sehingga dapat digunakan untuk menggali pengetahuan lebih dalam dan lebih jauh dengan cara yang lebih mudah, seperti meramalkan suatu kejadian atau memperkirakan performa dari suatu sistem yang kompleks. Selanjutnya masuk ke pengertian ProModel. Jadi ProModel ini adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel ini diperkenalkan pertama kali oleh ProModel Corporation, dan software ini merupakan alat desain simulasi dan animasi untuk memodelkan sistem manufaktur. ProModel Corporation juga menawarkan sebuah program berupa Math Model untuk sistem ketiga dan service model untuk servis pelayanan sistem. Animasi ProModel ini merupakan gambaran otomatisasi dari model yang ingin dikembangkan. Selanjutnya masuk ke komponen-komponen dari software ProModel. Yang pertama ada entities atau entitas. Entitas ini datang dan mengikuti alur proses dari stasiun kerja yang satu ke stasiun yang kerja lainnya. Entitas dapat berupa material, individu atau orang, kertas kerja, dan lain-lain. Yang kedua ada location. Location ini dapat berupa stasiun kerja, mesin-mesin, antrian, atau operator. Location ini memiliki jumlah unit dan kapasitas pelayanan. Selanjutnya ada resource. Resource ini dapat berupa operator, tools, atau alat angkut sebagai pemindah entitas di antara stasiun kerja yang ada. Resource ini dapat bergerak pada alur produksi dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya ada path networks. Path networks ini merupakan jalur atau line resource dalam pemindahan entitas. Selanjutnya ada routing and processing logic. Ini itu merupakan penjabaran alur proses entitas masuk. Jadi diproses pada tiap stasiun kerja hingga keluar dari sistem. Pada bagian ini di input waktu pelayanan, distribusi waktu pelayanan, terus waktu transportasi menggunakan resource. Dan yang terakhir ada arifals, yaitu menerangkan tentang apa saja entitas yang akan memasuki sistem, distribusi, dan tingkat kedatangan entitas. Setelah ini kita masuk ke pembahasan studi kasus.
Jadi pada pembahasan studi kasus ini saya menggambarkan alur proses produksinya. Berikut gambaran proses alur produksinya. Untuk alur proses ini di sini ada material. Selanjutnya dari material kita masuk ke mesin forming. Di mesin forming ini untuk pembentukan awal, kemudian setelah dari forming masuk ke bagian welding. Dari welding ini sudah terbentuk menjadi pipa. Kemudian dari welding tersebut akan masuk ke bagian cutting. Pada proses cutting ini untuk memotong pipa-pipa panjang menjadi pipa-pipa yang kecil, kemudian masuk ke packing pipa. Nah, setelah di packing ini, outputnya akan masuk ke dalam gudang. Jadi untuk hasil pro modelnya ini seperti ini. Ketika di running, materialnya itu menumpuk di bagian packing, atau antriannya itu menumpuk di bagian packing. Jadi output cutting ini tidak bisa maksimal karena terjadinya penumpukan di bagian packing. Kemudian untuk menghilangkan proses penumpukan di bagian packing, nanti kita akan menambahkan operator supaya cycle time-nya menjadi lebih efisien atau lebih cepat, yaitu dengan cara di build processing di build, di location, kemudian klik di bagian packing area, kita tambahkan operatornya. Nah, yang awalnya operator 1 kita tambah 1 menjadi 2. Kemudian yang tadinya operator 1 lalu menjadi 2, otomatis akan mengubah cycle time-nya. Kemudian kita ubah cycle time-nya di bagian processing-nya. Yang sebelumnya 1 orang 4 menit, dikarenakan menjadi 2 orang, maka dibagi 2 menjadi 2 menit. Oke, kemudian kita run lagi. Nah, kemudian hasilnya menjadi lancar. Jadi tidak ada proses menunggu lagi di bagian packing. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.